dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Perhatikan, setelah penyesuaian, di akhir bulan Agustus, saldo asuransi dibayar di muka menjadi berkurang sebesar 200.000 atau menjadi senilai 2,2 juta. Di sisi lain, beban asuransi yang diakui di bulan Agustus menjadi sebesar 200.000. Jurnal penyesuaian atau adjustment entries merupakan jurnal yang diperlukan perusahaan untuk menyesuaikan pencatatan transaksi yang bersifat akrual dan juga penangguhan. Jurnal penyesuaian diperlukan karena beberapa entry mungkin saja tidak menyajikan data yang terkini dan juga lengkap. Hal ini dapat disebabkan karena, pertama, beberapa transaksi yang mempengaruhi keuangan tidak dicatat pada basis harian, misalnya saja pemakaian perlengkapan kantor dan juga gaji karyawan. Penyebab yang kedua adalah beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena habisnya biaya bukan disebabkan oleh transaksi yang berulang, namun lebih karena berlalunya waktu, misalnya saja penggunaan aset tetap seperti bangunan, kendaraan, mesin dan peralatan, serta beban sewa dan asuransi yang dibayar di muka. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah beberapa biaya mungkin saja baru dapat diketahui nilainya pada periode mendatang, misalnya saja tagihan listrik dan juga tagihan internet. Jurnal penyesuaian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang bersifat penangguhan dan juga yang bersifat akrual. Untuk yang bersifat penangguhan, ini terjadi karena adanya beban perusahaan yang sudah dibayar di muka dan juga pembayaran yang telah diterima dari pelanggan ketika jasa belum selesai dikerjakan atau ketika barang belum diserahkan. Kemudian, untuk yang bersifat akrual, ini dapat terjadi karena perusahaan telah menyerahkan barang ke pelanggan atau jasa telah selesai dikerjakan, namun pembayaran belum diterima dari pelanggan. Kemudian, penyebab yang kedua adalah karena beban sudah terjadi, namun perusahaan belum membayarnya. Nah, pada video ini, saya akan membahas mengenai penyesuaian yang bersifat penangguhan saja atau deferral. Seperti telah saya singgung sebelumnya, jurnal penyesuaian penangguhan diperlukan karena adanya transaksi, beban yang telah dibayar di muka, dan juga pendapatan yang telah diterima di muka. Contoh dari transaksi beban dibayar di muka adalah pembelian perlengkapan, asuransi dibayar di muka, dan juga penyusutan, amortisasi, maupun depresi. Pembelian perlengkapan atau supplies seperti alat tulis kantor tidak langsung dibebankan saat itu juga, melainkan terlebih dahulu diakui sebagai peningkatan aset di neraca. Entry-nya saat pembelian adalah perlengkapan di debit dan kas atau utang di kredit. Nantinya barulah perusahaan mengakui beban perlengkapan yang telah digunakan pada suatu periode dengan menggunakan jurnal penyesuaian. Asumsikan PT XYZ membeli perlengkapan senilai 3 juta pada tanggal 5 Agustus 2021. Maka, atas pembelian tersebut, entry-nya adalah perlengkapan di debit sebesar 3 juta dan utang dagang di kredit sebesar 3 juta. Dengan dibuatnya jurnal ini, maka pada tanggal 5 Agustus, aset berupa perlengkapan memiliki nilai sebesar 3 juta. Pada akhir bulan, perhitungan yang dilakukan PT XYZ menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa masih sebesar 500.000. Ini artinya beban perlengkapan yang digunakan selama Agustus 2021 adalah sebesar 2,5 juta atau 3 juta dikurang nilai akhir perlengkapan 500.000. Maka dengan demikian, beban perlengkapan pada periode Agustus 2021 perlu diakui dengan
membuat jurnal penyesuaian, yaitu beban perlengkapan di debit sebesar 2,5 juta dan perlengkapan di kredit sebesar 2,5 juta. Perhatikan, setelah jurnal penyesuaian dibuat, maka pada akhir bulan atau pada tanggal 31 Agustus 2021, saldo akun perlengkapan menjadi tersisa sebesar 500.000. Kemudian, saldo beban perlengkapan menjadi sesuai dengan seharusnya atau sesuai pemakaian, yaitu menjadi 2,5 juta. Kalau jurnal penyesuaian tak dibuat, maka akun perlengkapan menjadi lebih saji sebesar 2,5 juta dan beban perlengkapan menjadi kurang saji sebesar 2,5 juta. Sama seperti perlengkapan yang tidak dibebankan saat pembelian, pembayaran premi asuransi juga dicatat sebagai peningkatan aset pada akun asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Entry saat pembayaran premi dilakukan dengan mendebit asuransi dibayar di muka dan mengkredit kas. Asumsikan pada tanggal 2 Agustus 2021, PT XYZ membayar 2,4 juta untuk polis asuransi kebakaran yang berlaku selama 1 tahun. Untuk perlindungannya sendiri sudah berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2021. Atas transaksi ini, PT XYZ mencatat pembayaran premi di muka sebagai kenaikan asuransi dibayar di muka di neraca sebesar 2,4 juta. Jadi, di tanggal 2 Agustus 2021, saldo asuransi dibayar di muka menjadi sebesar 2,4 juta. Asuransi tersebut tiap akhir bulan secara pembukuan masa berlakunya habis sebesar 200.000 atau 2,4 juta dibagi 12 bulan. Maka di akhir bulan atau pada tanggal 31 Agustus 2021, PT XYZ perlu membuat jurnal penyesuaian, yaitu dengan mendebit beban asuransi sebesar 200.000 dan mengkredit asuransi dibayar di muka sebesar 200.000. Perhatikan, setelah penyesuaian, di akhir bulan Agustus, saldo asuransi dibayar di muka menjadi berkurang sebesar 200.000 atau menjadi senilai 2,2 juta. Di sisi lain, beban asuransi yang diakui di bulan Agustus menjadi sebesar 200.000. Jika PT XYZ tak membuat penyesuaian di akhir bulan, maka saldo asuransi dibayar di muka akan menjadi lebih saji sebesar 200.000 dan juga beban asuransi akan menjadi kurang saji sebesar 200.000. Setiap perusahaan hampir pasti memiliki aset tetap atau aset yang memiliki umur lebih dari 1 tahun dan diperuntukkan untuk mendukung operasional perusahaan atau bukan untuk dijual. Aset-aset ini bisa berupa bangunan, kendaraan, hingga peralatan kantor seperti meja, kursi, dan komputer. Estimasi periode di mana aset tetap dapat digunakan disebut masa manfaat aset atau umur aset. Karena masa manfaat yang lama inilah, perusahaan tak dapat membebankannya sekaligus dalam satu waktu. Jadi, saat pembelian aset tetap, perusahaan tak langsung membebankan biayanya, namun mengakui terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca dengan mendebit aset tetap yang dibeli dan mengkredit kas atau utang. Kemudian, pada tiap akhir periode, perusahaan mengakui secara bertahap nilai perolehan tersebut sebagai beban penyusutan selama masa manfaat aset. Asumsikan PT XYZ memiliki peralatan per 31 Juli 2021 senilai 100 juta. Beban penyusutan per tahunnya yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus adalah senilai 18 juta per tahun atau 1,5 juta per bulan. Maka ketika akhir bulan atau pada tanggal 31 Agustus 2021, PT XYZ perlu membuat entry penyesuaian berikut. Beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1,5 juta dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1,5 juta. Perhatikan, saldo aset tetap di neraca setelah adanya penyesuaian tetap atau tak berubah, yaitu senilai 100 juta.
Hal ini dikarenakan penyajian nilai bersih dari aset tetap di neraca adalah dengan mengurangkan biaya perolehan aset dengan akumulasi penyusutan. Sehingga pada akhir bulan setelah penyesuaian, saldo akumulasi penyusutan menjadi sebesar 1,5 juta. Kemudian, beban penyusutan yang diakui pada akhir Agustus 2021 menjadi sesuai dengan yang seharusnya, yaitu 1,5 juta. Jadi, penyajian nilai bersih peralatan PT XYZ di neraca pada tanggal 31 Agustus 2021 setelah dilakukan penyesuaian menjadi peralatan senilai 100 juta dikurang akumulasi penyusutan peralatan 1,5 juta, yaitu menjadi senilai 98,5 juta. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenues adalah pembayaran yang telah diterima oleh perusahaan sebelum jasa atau produk diberikan ke pelanggan. Perusahaan kereta api yang telah menerima pembayaran tiket sebelum memberangkatkan penumpangnya memperlakukan pembayaran tiket tersebut sebagai pendapatan yang masih harus diterima hingga selesai mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan. Begitupun perusahaan streaming seperti Spotify atau Netflix yang menerima pembayaran di muka. Pendapatan langganan tersebut baru diakui oleh perusahaan-perusahaan tersebut ketika seluruh jasa telah dikonsumsi oleh pelanggannya setelah 1 bulan atau setelah periode tertentu sesuai kesepakatan. Asumsikan pada tanggal 1 Agustus 2021, PT XYZ menerima pembayaran di muka senilai 500 juta atas jasa pengecatan gedung kantor yang diperkirakan akan selesai pada tanggal 31 September 2021. Entry yang dibuat oleh PT XYZ saat penerimaan kas adalah dengan mendebit kas sebesar 500 juta dan mengkredit pendapatan diterima di muka sebesar 500 juta. Pendapatan diterima di muka bukanlah akun laba rugi, melainkan akun neraca sisi kewajiban. Per tanggal 31 Agustus 2021, saldo akun pendapatan diterima di muka menunjukkan nilai sebesar 500 juta. Di akhir bulan ini juga, evaluasi yang dilakukan oleh PT XYZ menunjukkan kemajuan pekerjaan sebesar 60%. Ini artinya, 60% dari pendapatan diterima di muka PT XYZ atau senilai 300 juta sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Maka, jurnal penyesuaian yang perlu dibuat oleh PT XYZ untuk mengakui 60% pendapatan yang sudah bisa diklaimnya adalah dengan mendebit pendapatan diterima di muka sebesar 300 juta dan mengkredit pendapatan jasa sebesar 300 juta. Setelah penyesuaian dibuat, saldo pendapatan diterima di muka PT XYZ berkurang menjadi tersisa sebesar 200 juta. Di sisi lain, pendapatan jasa yang diakui di akhir Agustus ini menjadi sebesar 300 juta. Bila jurnal penyesuaian tak dibuat, maka pendapatan diterima di muka akan menjadi lebih saji sebesar 300 juta dan pendapatan jasa akan menjadi kurang saji sebesar 300 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai jurnal penyesuaian penangguhan. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.